Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para dosen yang saya hormati, teman-teman satu fakultas di Universitas Terbuka, para pecinta alam, dan teman-teman online yang saya banggakan. Hari ini izinkan saya menyampaikan topik yang semakin hari semakin penting untuk diperhatikan. Sebuah dilema tentang gunung-gunung di Indonesia yang kian hari kian sakit. Di era viral, hiking tidak lagi sekedar perjalanan spiritual, tetapi sering menjadi tren, konten, atau bahkan ajang pembuktian. Banyak orang bergegas menuju gunung tanpa persiapan, sementara gunung-gunung itu sendiri semakin menjerit karena sampah, vandalisme, dan ekosistem yang rusak. Dua hal ini, keselamatan pendaki dan kondisi gunung-gunung harus menjadi tanggung jawab kita semua. Kondisi gunung-gunung di Indonesia yang kian memprihatinkan. Teman-teman sekalian, Indonesia memiliki lebih dari 127 gunung aktif dan non-aktif yang menjadi destinasi pendakian. Namun apa yang kita temukan hari ini? Tumpukan sampah plastik di jalur pendakian, coretan di batu dan pohon, habitat satwa yang terganggu, begitu pula tanah erosi akibat jalur-jalur baru yang tidak resmi. Beberapa laporan Balai Konservasi juga menunjukkan peningkatan volume sampah hingga bertonton pada momen libur panjang. Melihat kondisi ini, dikatakan bahwa gunung-gunung kita sedang sakit dan masalah utama penyebabnya adalah manusia. Kesehatan dan keamanan pendaki, masalah yang seringkali dianggap remeh. Fenomena baru juga muncul, pendaki pemula yang mendaki tanpa persiapan fisik, mental, maupun perlengkapan memadai. Akibatnya, kasus hipotermia meningkat setiap tahun, banyak pendaki tersesat dan kelelahan ekstrim, cedera kaki karena tidak menggunakan sepatu standar, dehidrasi karena membawa air terlalu sedikit, bahkan beberapa kasus berujung fatal. Kombinasi euforia mendaki tambah minimnya pengetahuan adalah bahaya besar. Oleh karena itu, edukasi menjadi penting terutama bagi masyarakat yang ikut hype mendaki hanya karena melihat konten yang tampak indah tanpa pengetahuan resiko sebenarnya. Apa yang harus dipahami pendaki sebelum, saat, dan sesudah mendaki? Untuk menjaga keselamatan diri dan kelestarian alam, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan. Sebelum mendaki gunung, alangkah baiknya kita pelajari kondisi jalur, cuaca, estimasi waktu, periksa kesehatan fisik, bawa perlengkapan wajib seperti jaket, sepatu trekking, jas hujan, P3K, air yang cukup, dan lain-lain. Dan jangan lupa untuk registrasi di pos pendakian yang resmi ya teman-teman. Saat mendaki, teman-teman juga harus memperhatikan, jangan memaksakan diri bila tubuh tidak kuat, ikuti jalur resmi, jangan membuka jalur baru, jangan buang sampah sembarangan, bawa kembali sampah turun kita, hormati satwa dan vegetasi. Setelah mendaki, pastikan sampah turun 100%, laporkan kondisi jalur bila menemukan kerusakan atau bahkan bahaya. Bagikan edukasi bukan hanya sekedar pamer foto saja ya teman-teman. Begitupun peran penting petugas pos dan regulasi pendakian. Selain pendaki, petugas pos harus memiliki aturan baku terutama mengenai standar perlengkapan wajib bagi pendaki, pembatasan jumlah pendaki per hari untuk mencegah overload, pemeriksaan barang bawaan terutama potensi sampah, edukasi keselamatan pendaki sebelum naik, sistem sampah turun wajib, apapun yang dibawa naik harus dibawa turun. Dengan aturan yang jelas dan tegas di seluruh gunung Indonesia, kita dapat menekan kerusakan alam sekaligus meningkatkan keselamatan pendaki. Contoh aturan yang jelas dan tegas bisa kita lihat di Gunung Kembang di Jawa Tengah. Untuk teman-teman pendaki pemula, saya ingin menyampaikan, gunung bukan tempat mencari popularitas. Gunung adalah guru, tempat belajar rendah hati, tempat kembali pada alam dan diri sendiri. Mendaki bukan tentang siapa paling cepat sampai puncak, tetapi siapa paling bertanggung jawab menjaga alam. Jika kita ingin menjaga gunung tetap indah untuk generasi berikutnya, mulailah dari langkah kecil, mendaki dengan kesadaran, pengetahuan, dan bertanggung jawab. Teman-teman yang saya hormati, dilema pendakian masa kini adalah dilema dua arah. Pendaki ingin sehat, namun gunung juga ingin tetap sehat. Dua hal ini tidak bisa kita pisahkan. Kesehatan pendaki dan kelestarian gunung adalah kesatuan yang harus dijaga bersama. Mari kita jadikan pendakian bukan hanya sekedar kegiatan rekreasi, tetapi juga bentuk cinta terhadap alam Indonesia. Dengan persiapan matang, edukasi yang benar, dan sikap bertanggung jawab, kita dapat memastikan bahwa gunung-gunung tidak semakin sakit dan pendakian pun tetap selamat. Semoga pidato ini dapat membuka wawasan, meningkatkan kepedulian, dan menggerakkan kita untuk menjadi pendaki yang lebih bijak. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.